Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Nina Pratiwi dengan NPM 25412033. Oke, di video kali ini kita bakal bahas materi yang sering muncul di statistika maupun metodologi penelitian, yaitu teknik sampling. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah dengar istilah populasi, sampel, random sampling, dan sebagainya. Tapi masih bingung bedanya apa ya? Tenang aja, karena di video ini kita bakal bahas dari dasar sampai contoh sederhananya juga. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis teknik sampling, kita pahami dulu apa itu sampling. Dalam penelitian, kadang kita ingin meneliti banyak orang sekaligus. Misalnya, seluruh mahasiswa di satu universitas. Tapi, karena jumlahnya terlalu banyak, tentu akan sulit kalau harus meneliti semuanya. Nah, karena itu, peneliti biasanya mengambil sebagian anggota saja untuk diteliti. Bagian kecil itu disebut sampel. Sedangkan seluruh kelompok yang ingin diteliti disebut populasi. Contoh, misalnya, jumlah seluruh mahasiswa di kampus ada 5.000 orang. Nah, peneliti mengambil 100 mahasiswa untuk dijadikan responden penelitian. Maka, 5.000 mahasiswa sama dengan populasi, 100 mahasiswa sama dengan sampel. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk memilih sampel dari suatu populasi. Tujuannya supaya sampel yang dipilih bisa mewakili populasi secara baik. Jenis-jenis teknik sampling. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probability sampling dan kedua non-probability sampling. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih. Yang pertama, ada simple random sampling. Teknik ini dilakukan secara acak, tanpa membedakan anggota populasi. Contoh, misalnya ada 1.000 mahasiswa, lalu nama mereka diundi secara random untuk dipilih menjadi sampel. Kelebihannya lebih adil dan mengurangi subjektivitas peneliti. Yang kedua, stratified sampling.
Selanjutnya ada stratified sampling. Teknik ini digunakan jika populasi memiliki kelompok-kelompok tertentu. Contoh, misalnya penelitian dilakukan pada mahasiswa semester 2, 4, dan 6. Nah, dari setiap semester akan diambil beberapa mahasiswa sebagai sampel. Tujuannya supaya semua kelompok tetap terwakili. Berikutnya ada cluster sampling. Ini yang ketiga ya. Pada teknik ini, peneliti memilih kelompok atau wilayah tertentu. Contoh, misalnya peneliti ingin meneliti siswa SMA di Lampung. Karena terlalu luas, maka dipilih beberapa sekolah saja untuk dijadikan sampel. Lalu ada non-probability sample. Kalau non-probability sampling itu kebalikannya. Tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang pertama ada convenience sampling. Convenience sampling adalah teknik memilih sampel yang paling mudah ditemui. Contoh, misalnya peneliti membagikan kuesioner hanya kepada teman-teman dekatnya saja karena lebih praktis. Kekurangannya, hasilnya kadang kurang mewakili populasi. 2. Purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, misalnya penelitian tentang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, maka hanya mahasiswa yang bekerja saja yang dijadikan sampel. Lalu 3. Snowball sampling. Teknik ini biasanya digunakan jika responden sulit ditemukan. Contoh, peneliti mewawancarai satu orang, lalu orang tersebut merekomendasikan responden lain, dan terus berlanjut seperti bola salju. Lalu ada perbedaan probability dan non-probability. Biar gampang diingat saja ini ya. Probability sampling menggunakan cara acak dan semua anggota punya peluang yang sama. Sedangkan non-probability sampling tidak selalu acak dan biasanya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Probability sampling biasanya lebih objektif, sedangkan non-probability sampling lebih praktis dan cepat. Oke, teman-teman, jadi itu pembahasan tentang teknik sampling. Kesimpulannya, sampling digunakan untuk memilih sebagian anggota populasi agar penelitian lebih mudah dilakukan. Dan teknik sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling, dan yang kedua ada non-probability sampling. Sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Sama-sama masih belajar, begitupun dengan saya. Semoga setelah menonton video ini, baik saya maupun kalian lebih paham dan nggak bingung lagi menjelaskan tentang digital sampling. Cukup sekian video untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
바이바이.